Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat magang motivator gelombang 9. Apa kabar semuanya? Pastinya tentunya tetap semangat dan terus belajar. Sudah hari ke-11 dan tugas ke-11 kita masih mengenal dengan kurikulum baca, yaitu kurikulum baca yang kedua. Kita simak tugas belajar di luar kelas hari ke-11. Membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum baca kedua. Jawablah pertanyaan mengenai tentang persiapan berikut ini. Yang pertama, apa pengertian dari kelas persiapan? Kelas persiapan adalah kelas verbal atau huruf verbal atau tahap verbal, di mana di kelas persiapan ini biasanya anak-anak baru masuk kelas Bimba A I U E O. Di sini anak hanya diperdengarkan bunyi-bunyi, hanya diberikan contoh mengenalkan bunyi-bunyi huruf, bunyi-bunyi kata tanpa harus perlihatkan bentuk simbol atau bentuk hurufnya. Jadi kita di sini hanya memperlihatkan bunyi-bunyi melalui mendengarkan dengan mencontohkan dulu motivator. Dan biasanya dapat dilakukan dengan metode berdialog umum, bercerita, berdongeng, atau permainan. Nah, di kelas persiapan ini itu contohnya kita memperdengarkan bunyi-bunyi seperti ini. A, I, U, E, O. Bimba apa? A, I, U, E, O. A, I, U, O. A, I, U, E, O. Oke. Atau kita bisa bernyanyi juga dengan lagu B, D, G, Tok, B, D, G, Tok, K, M, P, S, Y, 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 Y. Atau kita bisa berbahasa Bimba. Contohnya, kakak tadi diantar sama mama ya? Iya bu guru, kita panggil mama yuk. M-A, M-A, mama. M-A, M-A, mama. M-A, M-A, mama. Nah, ini adalah kegiatan yang ada di kelas persiapan. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf-huruf yang kita perdengarkan melalui lewat bunyi-bunyi tanpa memperlihatkan bentuk huruf, simbol hurufnya. Contohnya, misalnya, kakak kita sedang bermain bersama di Bimba apa ya? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke. Atau melalui bernyanyi B, D, G, Tok, B, D, G, Tok, K, M, P, S, Y, 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 Y. Seperti itu. Atau dengan berbahasa Bimba. Kakak, papanya kerja ya? Iya, kita panggil papa yuk. P-A, P-A, papa. P-A, P-A, papa. P-A, P-A, papa. Nah, seperti ini teman-teman. Contoh huruf verbal. Dan huruf verbal ini hanya diperdengarkan bunyi-bunyinya tanpa memperlihatkan simbol atau bentuk hurufnya. Pertanyaan keempat, mengapa ada tahap persiapan? Nah, kita harus ada tahap persiapan karena tahap persiapan ini adalah tahap pertama kali. Biasanya anak-anak baru masuk di Bimba A I U E O. Tahap persiapan ini kita mendengarkan bunyi-bunyinya agar anak mudah, agar anak senang, agar anak semangat, agar anak mau mengikuti kegiatan bermain sambil belajar dan anak akan tumbuh minat membaca dan minat belajarnya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Agar anak mudah nantinya untuk mengenal simbol huruf, karena di awalnya anak sudah mendapat input atau masukan walaupun hanya bunyi-bunyi, dan anak di sini akan senang, anak tidak merasa asing, anak tidak merasa kesulitan, kesusahan, dan tentunya anak semakin antusias dan percaya diri. Pertanyaan selanjutnya,
Materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materinya ini adalah materi verbal. Itu bisa verbal huruf, verbal kata. Verbal huruf yaitu bisa verbal huruf A, I, U, E, O, B, D, G, K, M, P, S, Y, Z, L, N, T, R, C, atau huruf A, B, C. Yang kita perdengarkan hanya bunyi-bunyinya, atau berupa kata-kata yang terdiri dari 4 HVK, 4 huruf verbal kembar. Contohnya mama, papa, dede, bobo, susu, atau 4 HVS, yaitu 4 huruf verbal sederhana. Di sini sudah katanya berbeda berpola konsonan vokal, yaitu contohnya roti, keju, topi, baju, atau 5 HVS, yaitu 5 huruf verbal kata sederhana yang terdiri dari 5 huruf. Contohnya yaitu mobil, motor, pohon, masak, tulis, seperti itu. Dan semuanya itu hanya diucapkan, didengarkan melalui bunyi-bunyi. Bisa melalui dengan berdialog umum, bernyanyi, bercerita, berdongeng, atau permainan dengan menggunakan bahasa-bahasa bimba. Dan selalu menggunakan kata tanya kepada anak. Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Nah, untuk penyampaiannya dengan metode tadi, berdialog umum, bercerita, bernyanyi, berdongeng, permainan kata melalui bahasa-bahasa bimba, dan selalu menggunakan kata tanya. Nah, untuk caranya pertama itu adalah motivator harus mencontohkan terlebih dulu. Motivator harus mencontohkan terlebih dulu kepada anak-anak cara pengucapannya. Yang kedua, motivator mengajak anak untuk pengucapan huruf tersebut. Dan yang ketiga, yaitu hal wajib yang harus dilakukan adalah motivator mengarahkan anak, membimbing anak, membimbakan anak untuk berperan aktif, dan agar anak semangat, ceria. Dan kita harus mengulang kata-kata tersebut selama 3 kali. Karena kata yang pertama biasanya anak belum tahu, dia hanya melihat, mendengar. Yang kedua, anak sudah tahu tapi dia belum terbiasa, dia malu, belum antusias untuk mengucapkan. Yang ketiga, anak sudah mendengar, sudah tahu, dan anak sudah yakin, dan anak pasti akan mau mengucapkannya. Dan kita harus memberikan reward kepada anak. Memberikan rewardnya 5 menit sekali. Bisa dengan ucapan seperti rajin, sudah bisa, semangat, atau berupa reward yang lain, yaitu berupa motivasi juga bisa, atau rewardnya bisa tos, kasih jempol, seperti itu, atau dengan tos lumba-lumba atau yang lainnya. Dan kita juga harus mengevaluasi apa? Afeksinya harus dievaluasi setiap saat agar anak melihat apakah anak sudah senang, apakah anak semangat, apakah anak antusias, apakah anak mau berperan aktif. Dan yang terakhir adalah evaluasi kognitif. Kognitifnya itu 10 menit, itu kemampuan. Biasanya kita akan menanyakan kepada anak seperti itu. Misal, kakak tadi MA apa ya? Mama. Oh, kalau MOBIL, mobil. MOBIL, mobil. MOBIL, mobil. Wah, rajin anak Bu Guru. Nah, seperti itu untuk cara penyampaiannya. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan B. Jawablah pertanyaan mengenai HF A I U E O berikut ini. Apa pengertian dari HF A I U E O? Adalah HF A I U E O adalah huruf verbal A I U E O. Huruf verbal ini hanya kita perdengarkan, kita melalui bunyi-bunyi tanpa mengenalkan huruf atau simbolnya. Dan A I U E O ini harus kita berikan secara utuh, tidak bisa terpotong-potong. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HFAIUEO? Tujuan utamanya HFAIUEO adalah agar anak menyukai kegiatan HFAIUEO. Tujuan khususnya adalah anak terampil mengucapkan huruf AIUEO dengan cepat,
yaitu satu huruf 1 detik. A, I, U, E, O, seperti itu, tanpa terbolak-balik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf A, I, U, E, O? Nah, untuk caranya yang pertama yaitu kita harus mencontohkan terlebih dahulu huruf A, I, U, E, O kepada anak. Kakak, ini huruf Bulan mau sebut A, I, U, E, O. Kakak nanti ikuti Bulan ya. Kakak sedang bermain di mana ya? Di bimba A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke. Nah, yang kedua, motivator mengajak anak untuk berperan aktif dengan membimbing, mengarahkan, membimbakan anak tersebut untuk mau mengikuti mengulang A, I, U, E, O. Dan biasanya kita verbalkan ini selama 3 kali dan melalui bernyanyi, melalui yel-yel, seperti itu, atau menggunakan berdialog sama anak, itu juga bisa. Tadi seperti, kakak kita sedang bermain di bimba A, I, U, E, O kan ya? Ya, kakak sedang bermain di bimba apa tadi? A, I, U, E, O, seperti itu. Dan setelah mengarahkan, kita juga harus tadi mengarahkan anak, membimbing anak untuk berperan aktif. Kita harus memberikan reward, kita harus mengevaluasi kognitif dan afeksinya. Pertanyaan selanjutnya, dan untuk mengenalkan huruf A, I, U, E, O kan kita harus tidak boleh terputus A, I, U, E, O. Di sini anak harus terampil tanpa terbolak-balik. Jadi harus A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Oke, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya adalah yang C. Jawablah pertanyaan mengenai HFBDG KMPSY berikut ini. Apa pengertian dari HFBDG KMPSY? HFBDG KMPSY adalah huruf verbal BDG KMPSY, atau biasanya kita singkat itu Bandung kampung saya, seperti itu. Di sini HFBDG KMPSY kita mengenalkan bunyi-bunyi verbal, bunyi BDG KMPSY tanpa memperkenalkan bentuk simbol dari huruf BDG KMPSY. Biasanya BDG KMPSY ini kita nyanyiin supaya enak, anak mau mengikuti dan anak semangat. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HFBDG KMPSY? Tujuan utamanya adalah agar anak senang bermain huruf verbal BDG KMPSY. Tujuan khususnya agar anak mampu mengucapkan, membunyikan huruf verbal BDG KMPSY. Dan anak tidak boleh terbalik-balik. Biasanya kita juga melalui menyanyikan untuk huruf BDG KMPSY ini. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFBDG KMPSY? Yang pertama, motivator harus mengarahkan, mencontohkan, yaitu mencontohkannya 3 kali. Bisa dengan berdialog, bercerita, bernyanyi. Misalnya, kakak kita nyanyi yuk. Nyanyi apa? Bulan punya lagu nih, BDG KMPSY. Apa kak? B, D, G, K, M, P, S, Y. Sekali lagi ya, B, D, G, K, M, P, S, Y. Sekali lagi kak, B, D, G, K, M, P, S, Y. Atau lewat bernyanyi, B, D, G, tok, B, D, G,
tok, K M P S Y Y Y Y, B D G tok, B D G tok, K M P S Y Y Y Y. Nah, setelah itu kita mengarahkan anak agar anak berperan aktif, mau mengikuti kegiatan bermain sambil belajarnya dengan semangat, dengan ceria mau mengulang. Dan kegiatan yang ketiga yaitu harus kita perhatikan, yaitu yang pertama kita harus mengarahkan, membimbangkan agar anak berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar verbal BDG KMPSY. Yang kedua, kita harus memberikan reward kepada anak. Yang ketiga, kita harus mengevaluasi afeksi anak. Yang keempat, kita juga harus mengevaluasi kognitif. Pertanyaan selanjutnya, jawablah pertanyaan mengenai HFJLNTRC berikut ini. Apa pengertian dari HFJLNTRC? Pengertian HFJLNTRC adalah huruf verbal JLNTRC. Kita perkenalkan melalui bunyi-bunyinya saja tanpa memperlihatkan simbol atau bentuk hurufnya. Nah, biasanya juga bisa dengan berdialog umum, bercerita, berdongeng, bernyanyi. Nah, HFJLNTRC biasanya kita memperkenalkan ke anak seperti ini. Kakak, Bulan punya huruf baru, kita nyanyi yuk. Nanti Bulan contohkan dulu ya, seperti ini nih Kak. J L N T R C. Ayo Kak, ikutin Kak. J L N T R C. Sekali lagi Kak. J L N T R C. Dengan bernyanyi J L N T R C, la 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 la. J L N T R C, la 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 la. Seperti itu. Jadi huruf hanya kita perdengarkan huruf verbal JLNTRC. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HFJLNTRC? Tujuan utama agar anak menyukai kegiatan huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya agar anak mampu membunyikan huruf JLNTRC tanpa terbolak-balik dengan cepat. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFJLNTRC? Yang pertama, motivator mengarahkan, mencontohkan bagaimana membunyikan huruf JLNTRC melalui bernyanyi maupun berdialog. Yang kedua, motivator mengajak anak untuk berperan aktif dalam kegiatan bermain HFJLNTRC. Dan hal wajib yang harus dilakukan yaitu motivator mengarahkan, membimbing, mengajak anak berperan aktif untuk bermain JLNTRC. Motivator harus memberikan reward, motivasi 5 menit sekali. Motivator harus mengevaluasi afeksi anak setiap saat, apakah ceria, senang, semangat, antusias mau mengikuti. Dan motivator harus mengevaluasi kognitifnya, yaitu kemampuan 10 menit sekali. Biasanya kita menanyakan, kakak, coba kakak tadi sudah tahu JLNTRC, nah coba kakak bunyiin JLNTRC-nya. Nah, bisa melalui bernyanyi dengan cepat tanpa terbolak-balik. Pertanyaan berikutnya yang E, jawablah pertanyaan mengenai HFABC berikut ini. Apa pengertian dari HFABC? HFABC adalah huruf verbal ABC. Nah, huruf verbal ini juga kita hanya perdengarkan melalui bunyi-bunyi, bisa berdialog dan bernyanyi. Biasanya lebih senang semangat anak-anak dengan bernyanyi. ABC, seperti itu. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HFABC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar kegiatan huruf verbal ABC. Dan tujuan khususnya agar anak mampu membunyikan, menyanyikan huruf verbal ABC dengan cepat
cepat, dengan semangat, tanpa terbolak-balik dan tidak ada yang lupa huruf A, B, C sampai dengan Z melalui bunyi-bunyi. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFABC? Cara mengenalkannya yang pertama mengarahkan, motivator mengarahkan, mencontohkan dengan cara mencontohkan membunyikan HFABC dengan bernyanyi atau berdialog. Dan dilakukannya biasanya sesering mungkin agar anak semakin mampu dan kemampuannya meningkat. Akhirnya anak akan menjadi terampil. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFABC? Tujuan utamanya agar anak senang dengan kegiatan bermain huruf verbal ABC. Kegiatan khususnya agar anak menyukai, agar anak dapat membunyikan, tujuan khususnya agar anak dapat membunyikan huruf ABC, membunyikannya huruf ABC dengan cepat, semangat, huruf ABC sampai Z tanpa terbolak-balik dan tidak ada yang lupa satu huruf pun. Ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf ABC? Yang pertama yaitu mencontohkan huruf ABC, yaitu bernyanyi, berdialog huruf ABC. Biasanya anak-anak senang dengan bernyanyi huruf ABC. Yang kedua, mengajak anak untuk berperan aktif, mengarahkan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan bermain, bernyanyi huruf verbal ABC. Dan kegiatan wajibnya yaitu kita harus mengarahkan, membimbakan anak, mengarahkan agar anak mau berperan aktif, bermain kegiatan huruf verbal ABC sampai Z. Dan setelah itu motivator harus memberikan rewardnya diberikan 5 menit sekali. Dan motivator harus mengevaluasi afeksi anak setiap saat. Apakah anak senang, apakah anak semangat, ceria, antusias mau mengulang. Dan terakhir yaitu motivator harus mengevaluasi kognitifnya, kemampuan anak, yaitu 10 menit sekali. Biasanya menanyakan, kakak, tadi kakak sudah bisa huruf ABC, coba sekarang kakak nyanyi huruf ABC dong. Nah, kalau kakak bisa menyanyikan huruf ABC sampai Z dengan cepat, tidak terbolak-balik, tidak lupa satu huruf, berarti anak mampu dan terampil. Teman-teman, pertanyaan di tugas ke-11 ternyata sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ke-11, tugas ke-11 semakin menambah ilmu kita dan terus bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.